materi yang kedua kita akan mempelajari tentang organ-organ pencernaan. Nah, organ-organ pencernaan itu ada yang pertama yakni organ mulut. Nah, di dalam organ mulut ini ada 3 bagian penting. Yang pertama itu gigi, yang kedua itu lidah, dan yang ketiga itu kelenjar ludah. Gigi berfungsi untuk memotong makanan sehingga mudah ditelan. Kemudian lidah berfungsi untuk mengecap rasa makanan serta membolak-balikan makanan. Dan yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan enzim petialin yang dimana bisa mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah, di dalam mulut ini terjadi 2 proses pencernaan. Yang pertama itu proses pencernaan secara mekanis oleh gigi dan proses pencernaan makanan secara kimiawi dengan enzim petialin. Organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan ini merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan, makanan akan melakukan gerakan peristaltik, yakni di mana gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu ada kardiak, yang kedua itu ada fundus, dan yang ketiga itu ada pilorus. Kardiak ini merupakan organ yang berbatasan langsung dengan kerongkongan. Kemudian fundus ini merupakan bagian tengah lambung, dan pilorus merupakan bagian yang berbatasan langsung dengan usus halus. Nah, di dalam lambung ini terdapat beberapa enzim pencernaan seperti HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Kemudian yang kedua itu enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga itu ada enzim redin yang berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Di dalam usus halus ini terdapat jonjot-jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Nah, di dalam usus halus ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada jejunum yang merupakan usus kosong, dan yang ketiga itu ada ileum atau usus penyerapan. Adapun beberapa enzim di dalam usus halus ini, yang pertama itu enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak. Kemudian itu ada enzim maltase yang berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi gliserol, dan yang ketiga itu ada enzim laktase yang berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa. Oke, baik, organ selanjutnya yaitu usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terdapat bakteri E. coli yang membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan menjadi feses. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat 2 bagian. Yang pertama itu usus buntu atau appendix, dan yang kedua itu ada rektum. Rektum ini berfungsi sebagai penampungan feses sebelum disalurkan ke dalam anus. Organ yang terakhir yaitu anus. Nah, anus ini merupakan organ terakhir dari proses pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pembuangan feses.